Selamat datang di channel aku, Irma Dianti. Pada sesi ini aku mau bahas tentang kriminologi. Di sini kita bakal ngobrolin segala hal tentang kejahatan, lebih spesifiknya nanti bakal aku jelasin ya. Mulai dari kasus viral sampai teori-teori kriminal yang bikin pala pusing. Kenapa sih dia melakukan tindak kejahatan yang begitu bejat ya? Siap-siap kita akan menjadi detektif Conan. Salah. Detektif amatir. Nah, sebelum kita masuk ke inti, aku jelasin pengertian kriminologi. Kriminologi berasal dari kata krimen, yang artinya adalah kejahatan, dan logos, yang artinya ilmu, sehingga kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal. Ini secara garis luasnya ya. Nah, menurut pengertian dari para ahli, salah satunya yaitu W.A. Bonger. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Langsung aja kita masuk ke kasus viral. Pasti kalian akhir-akhir ini melihat kasus yang begitu bejat entah di TikTok, di YouTube, atau di berita-berita, atau di platform-platform kesayangan kalian. Yakni kasus pencabulan terhadap anak oleh orang terdekat marak terjadi di sejumlah daerah. Pencabulan bahkan terjadi di lokasi yang seharusnya menjadi tempat anak mendapatkan pendidikan, perlindungan, dan pengasuhan yang baik. Lantas, apa penyebabnya? Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa sih orang begitu bejat melakukan terhadap seorang anak-anak? Seperti diketahui, kasus pencabulan terhadap anak dalam rentan waktu 1 bulan terjadi di sejumlah daerah. Salah satunya di Panti Asuhan Kunciran Indah, Kota Tangerang, yang dilakukan Sudirman dan kawan-kawan. Dari hasil pendataan diketahui panti asuhan yang didirikan Sudirman itu memiliki 18 anak asuh. Dari 18 anak asuh itu, 2 diantaranya masih balita. Jumlah korban saat ini 8 orang dan semuanya laki-laki. Dari 8 korban, 5 orang berusia anak dan 3 lainnya dewasa. Nah, ada sedikit saya lihat di berita-berita, bahkan ada yang sampai dicabuli pada saat selesai sholat duha. Anak tersebut setelah sholat duha dicabuli dan secara digilir dilakukan pencabulan. Nah, ada pula kasus pencabulan terhadap anak yang terjadi di tempat pengajian di Karangbahagia, Kabupaten Bekasi. 2 orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni H alias Asiudin berusia 52 tahun yang juga pemilik tempat pengajian, dan anaknya MH berusia 29 tahun. Keduanya melakukan modus patroli malam hari dengan mengetuk pintu setiap murid sebelum melakukan aksinya. Para korban merupakan murid yang mengaji di sana. Kasus ini terungkap setelah salah satu korban melapor kepada orang tuanya. Belum sebulan berlalu pula ada kasus yang sangat miris, yang sangat memeras hati seorang orang tua. Ada seorang guru madrasah aliyah negeri Man di Kabupaten Gorontalo berinisial DH berusia 57 tahun melakukan hubungan seksual dengan muridnya. Videonya tersebar viral di dunia maya. Kasus mengerikan juga terungkap di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Seorang pegawai outsourcing office boy sebuah TK di Gamping bernama Henry, 29 tahun, memperkosa 22 lelaki di bawah umur. Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa sih orang bisa melakukan kepada anak-anak yang masih membutuhkan ayuman, yang membutuhkan kasih sayang, yang butuh bimbingan, kenapa terjadi? Nah, ahli kriminologi dari UI, Hanifah Hasna, mengungkapkan sejumlah faktor penyebab pencabulan itu terjadi. Yang pertama itu ada relasi kuasa dan
ketidakberdayaan. Adanya powerful dan powerless, si pelaku itu biasanya pemilik dan orang dewasa. Jadi anak-anak di panti asuhan itu berada di posisi rentan dan seringkali tidak memiliki suara untuk melaporkan pelecehan. Selanjutnya yakni kurangnya pengawasan di tempat anak mendapat pengasuhan dan pendidikan. Pelaku pencabulan memiliki kesempatan melakukan pelecehan tanpa terpantau. Yang kedua yaitu kurangnya pengawasan. Beberapa panti asuhan itu mungkin kurang staf atau pengawas yang memadai, baik dalam maupun di luar, yang mereka itu memiliki ilmu tentang pengasuhan ataupun parenting dan kekerasan seksual, sehingga tempat itu menciptakan kesempatan bagi orang yang powerful melakukan pelecehan tanpa terpantau. Terus adanya stigma dan ketakutan. Jadi anak-anak itu sering merasa takut atau malu ketika dia harus mengaku terhadap orang lain, terhadap pengalaman mereka, lalu dia juga tidak akan menyampaikan karena dia takut dengan stigma yang ada di masyarakat, atau paling mungkin adalah stigma dari teman-temannya, takut dicemooh misalkan. Pelaku kerap melakukan teknik manipulatif untuk merayu korbannya. Para korban yang terkena manipulatif biasanya memiliki ikatan emosional dengan pelaku. Lalu selanjutnya ada tindakan manipulatif dari pelaku. Biasanya pelaku itu menggunakan teknik-teknik yang halus seperti teknik manipulatif untuk mengelabuhi atau merayu korban. Ini biasanya dilakukan juga karena korban ini adalah anak-anak yang ada masalah emosional, ada keterikatan emosional dengan orang tua asuhnya atau panti asuhannya. Sehingga dia diapa-apain aja dia mau karena udah disuapin oleh tindak-tindak kenyamanan gitu. Misalkan dikasih makanan, dikasih fasilitas seperti wifi, itu ada kasusnya yang dikasih wifi, dikasih makanan, itu dia merasa nyaman. Jadi dia tidak ada paksaan, bahkan mereka ketakutan untuk melawan karena cuma pelaku ini yang merawat dia. Nanti kalau dia nggak nurut kata dia harus kemana gitu. Jadi dia mau tidak mau, karena dia udah berulang kali mendapatkan perlakuan seperti itu, ya jadi keseharian seperti itu. Pelecehan terus terjadi lantaran sistem pelaporan yang lemah, yang tidak ada mekanisme pelaporan yang efektif dan yang responsif. Bahkan dia tidak tahu harus lapor kemana, sehingga menjadi membuat anak-anak diam di situ saja. Bahkan ketika mereka juga tidak hanya menjadi korban, mereka ternyata sudah menikmati. Ketika mereka menikmati, merasakan sensasi, mereka menjadi pelaku juga terhadap teman-temannya atau adik tingkatnya, terus berputar di lingkaran hitam tersebut. Lalu ada budaya keheningan. Budaya keheningan itu budaya impunitas. Budaya impunitas itu pelaku diyakini tidak akan melakukan kejahatan atau tidak pantas melakukan kejahatan, kebal hukum dan tidak terlaporkan, tidak tersentuh oleh hukum. Bisa jadi kalau dari eksternal pasien tidak gercep atau tidak berupaya untuk menegakkan hukum, atau memang tidak ada yang melaporkan seperti itu. Sampai di sini bahasan saya. Balik lagi, nanti kita bakal balik lagi tentang pembahasan lain. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ditekan dari segala sisi, seringkali hilang arti. Aku hidup untuk siapa? Ku sudah tidak nyaman lagi, bermimpi pun tahu diri. Apa sebaiknya pergi?
jika semua bersandar padaku.